Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Gus Oding, Muhammad Rudin Billah, Ketua PCI-NU Jerman, yang sudah mengundang saya pada kesempatan hari ini, dan juga ingin menyampaikan salam kepada Kiai Haji As'ad Said Ali yang hadir juga pada kesempatan hari ini, dan juga para nahlin semuanya, serta para peserta, ibu dan bapak sekalian. Mungkin untuk sekedar latar belakang saja. Jadi eyang mertua saya adalah Mbah Dah atau Mbah Mahmudah Mawardi. Beliau adalah ketua Muslimat NU dan dipilih pada tahun 67 kalau nggak salah ya, pada Kongres NU tahun 67. Jadi saya ada dalam keluarga NU, baik dalam kapasitas di rumah ataupun juga dalam banyak pergaulan saya waktu kuliah di Diponegoro dahulu. Tema yang diangkat dalam kesempatan kali ini, tema membumikan Islam Wasatiyah di tengah dinamika politik global, adalah suatu tema yang relevan, tema yang penting untuk dibahas. Karena kalau kita lihat pada kondisi dunia saat ini, pada saat hubungan internasional saat ini, kita melihat adanya suatu pergerakan-pergerakan baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Pertama, kita mulai dari kawasan kita sendiri, dari kawasan Asia, dari kawasan Asia Tenggara maupun Asia Timur. Kita melihat bangkitnya kekuatan Tiongkok sebagai kekuatan baru, dan kita melihat adanya keresahan dari kekuatan yang lama, yaitu Amerika Serikat dengan beberapa partnernya seperti Jepang, Korea, Australia di kawasan kita. Jadi ada suatu persaingan perebutan pengaruh di kawasan Asia, khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara. Di kawasan khusus kita di Asia Tenggara, kita melihat adanya masalah di Myanmar, di mana di sana juga kita melihat adanya masalah umat Islam yang tertindas di kawasan tertentu di Myanmar. Dan bahkan kalau kita bicara mengenai umat Islam di Xinjiang, kita juga melihat adanya umat Islam yang mendapatkan permasalahan penindasan hak asasinya di sana. Kalau kita menyeberang sedikit ke Asia Selatan, kita melihat adanya konflik lama yang muncul lagi, di mana Afghanistan kembali dikuasai oleh kelompok Taliban. Amerika Serikat keluar dari Afghanistan, Eropa keluar dari Afghanistan. Masa depan Afghanistan tidak terlalu jelas seperti apa bentuknya, dan dibayangkan akan menjadi satu sumber instabilitas baru di sana. Di Afghanistan kita melihat adanya satu nuansa, suatu gambaran mengenai umat Islam yang berbeda dengan kondisi umat Islam yang ada di Myanmar ataupun di Xinjiang. Lalu kita bergeser ke Timur Tengah, kita melihat kondisi di Timur Tengah saat ini, kondisinya menurut saya sangat buruk ya, kalau kita lihat dari sejarah Timur Tengah selama ini. Biasanya kalau kita berbicara mengenai Timur Tengah, problemnya hanya satu, yaitu problem Palestina dan Israel. Tapi sekarang ada problem Lebanon, ada problem di Yaman, ada problem antara Yaman dan Saudi Arabia, ada problem Iran. Begitu banyak persaingan dan konflik regional di Timur Tengah yang banyak dinilai sebagai suatu pusat budaya Islam. Ini anggapan dari berbagai pihak, terutama di Barat. Kalau kita menyeberang ke Eropa,
kita juga melihat Eropa Barat yang diwarnai dengan munculnya kelompok-kelompok ekstrim kanan, kelompok anti-Islam, anti-Muslim, kelompok anti-imigran, anti-Afrika yang cukup meluas ya di berbagai kawasan di Eropa ini. Dan krisis pengungsi dari Afrika Utara dan juga dari Afrika Barat dan juga dari Afrika Timur. Jadi kalau kita lihat secara global, apalagi kalau kita masuk ke Latin Amerika, kita masuk ke Amerika Selatan, kondisinya tidak banyak berbeda dari semakin banyaknya konflik-konflik yang muncul di antar negara di dalam kawasan ataupun antar kawasan. Ini sayangnya suatu perkembangan dunia yang tidak terlalu indah, tidak terlalu bagus, karena bayangannya dulu tidak akan ada lagi perang antar negara setelah tembok Berlin runtuh, setelah komunisme kalah. Tapi nyatanya kita melihat adanya konflik-konflik baru antara warga, antara individu dengan negara, dengan pemerintah, terorisme yang individual, lone wolf dengan pemerintah, ataupun kelompok-kelompok ekstremis yang bermunculan di mana-mana. Nah, di sini kita harus mampu melihat problem dunia dan bagaimana pada saat yang sama kita harus mampu menempatkan posisi Indonesia dalam konteks politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia itu adalah politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dan kalau saya lihat dari sejarah pembentukan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, bebas itu artinya adalah politik luar negeri yang tidak memihak pada satu blok kepentingan tertentu, tapi berbasis pada kepentingan nasional Indonesia sendiri. Itu artinya bebas. Dan menurut Bung Hatta, terjemahan bebas dalam bahasa Inggris dalam konteks bebas aktif itu bukan free, tapi independent. Itu banyak salah mengerti kita. Jadi banyak, bahkan pejabat Indonesia pun mengatakan bebas aktif sebagai free and active. Salah. Yang benar adalah independent and active. Nah, aktif itu artinya kita secara aktif. Indonesia secara aktif melakukan langkah-langkah untuk memberikan kontribusi pada keamanan di berbagai kawasan, memberikan kontribusi terhadap perkembangan sosial, perkembangan ekonomi, budaya di berbagai kawasan di dunia, sebatas dan sekuat kemampuan kita. Dalam konteks ini, dalam konteks politik Indonesia bebas aktif, independent dan aktif, kita melihat aset-aset Indonesia. Dan salah satu aset Indonesia adalah aset Islam Wasatiyah. Itu adalah aset Indonesia yang sangat kuat, yang sangat penting, di mana Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, dan kita memiliki sifat Islam Wasatiyah yang sangat khas dan sangat unik. Saya rasa ini menjadi satu aset yang sangat penting untuk bisa dimainkan oleh Indonesia dalam ikut menyumbang atau kontribusi terhadap menciptakan ketertiban dan keamanan dan kedamaian di berbagai tempat. Kita ingat dalam pertemuan di Bogor, ada KTT tokoh-tokoh Islam dunia pada tanggal 1 sampai 3 Mei tahun 2018. Dari pertemuan di Bogor itu dihasilkan Bogor Message atau pesan Bogor. Ada beberapa butir di sana, tapi saya rasa yang paling penting adalah pertama, kita harus mengaktifkan Islam Wasatiyah sebagai ajaran Islam yang utama atau mainstream. Ini penting dalam konteks misalnya bagaimana kita membawa diri kita terhadap situasi baru di Afghanistan misalnya. Kemudian yang kedua, menjunjung wasatiyah untuk budaya hidup dan baik pada tingkat individu ataupun secara kolektif.
dan juga mendorong komunitas-komunitas kita dan juga Muslim di berbagai kawasan dunia untuk mewujudkan Islam wasatiyah dalam umatan wasatan. Ini key issues-nya ya dari pesan Bogor. Yang penting selanjutnya adalah how, bagaimana caranya, atau kalau di Jawa itu piye carane gitu. Jadi piye carane supaya aset kita ini Islam wasatiyah ini bisa benar-benar digunakan oleh Indonesia dan juga negara lain yang memiliki pandangan yang sama agar membumikan istilahnya atau mungkin membawa nilai-nilai Islam wasatiyah ke berbagai tempat-tempat yang dilanda konflik. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan atau paling enggak sudah kita lakukan pada tingkat bilateral antara Indonesia dengan Jerman. Yang pertama adalah kita menjalin hubungan dengan pemerintah Jerman di bidang interfaith dialog. Ada pertemuan-pertemuan reguler antara tokoh-tokoh Islam Indonesia dengan juga tokoh-tokoh Islam di Jerman. Dan salah satu hasil yang penting dari diskusi interfaith dialog ini adalah kita diminta untuk membantu pemerintah Jerman, khususnya oleh tokoh-tokoh Islam di sini, bagaimana sih membuat suatu kurikulum pendidikan Islam di Jerman yang pas begitu. Karena memang suka tidak suka Islam di Jerman itu identik dengan Turki dan Timur Tengah. Karena memang majority dari umat Islam di Jerman adalah dari Turki. Sekitar 4,7% dari warga Jerman adalah Muslim. Nah, ini perlu kita lanjutkan engagement ini. Kemudian juga teman-teman NU di Jerman saya rasa juga sudah melakukan engagement dengan beberapa tokoh-tokoh Islam lain di Jerman ini, dan ini perlu terus dikembangkan di masa mendatang. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan di Jerman, bilateral di Jerman. Saya rasa adanya PCI NU di Jerman, kemudian juga wakil Muhammadiyah di Jerman, itu merupakan aset kita yang sangat-sangat penting, dan ini juga bisa dipakai sebagai satu wadah bagi interfaith diplomasi kita untuk melakukan dialog dengan berbagai tokoh-tokoh Islam di Jerman. Mungkin juga nanti insya Allah kalau ada pusat budaya NU atau pusat budaya Muhammadiyah atau pusat budaya Islam Indonesia yang dikelola teman-teman NU Muhammadiyah, itu akan lebih bagus lagi. Jadi mungkin suatu cultural center tapi juga sekaligus dipakai untuk masjid misalnya. Jadi kalau itu bisa terwujud, insya Allah itu bisa menjadi satu jendela bagi orang Jerman untuk melihat bagaimana sih Islam wasatiyah dipraktekkan di Indonesia yang kemudian dipraktekkan juga di Jerman. Lalu ada lagi yang kita lakukan itu Indonesia Interfaith Scholarship. Jadi kita mengundang tokoh-tokoh Islam di Jerman, kita mengundang wakil dari partai-partai politik Jerman untuk pergi ke Indonesia untuk melihat sendiri bagaimana kondisi toleransi beragama di Indonesia. Sayangnya program ini berhenti karena COVID ya, tapi kita harapkan ini dapat terus berlangsung nanti kalau kondisinya sudah membaik. Ada lagi yang sifatnya praktis yang kita lakukan oleh KBRI Berlin, yaitu kita mengundang pelatih dari Jakarta secara online untuk memberikan pelatihan bagi teman-teman NU, Muhammadiyah dan yang lainnya untuk menjadi orang yang mampu memberikan sertifikasi halal di Jerman ataupun mungkin di Eropa. Mengapa ini kita lakukan? Karena menurut observasi kita dari KBRI Berlin, banyak sekali perusahaan-perusahaan Eropa, perusahaan Jerman yang ingin mengekspor produk halal ke Indonesia tapi tidak memiliki sertifikasi halal Indonesia. Dan kalaupun ada
sertifikatornya atau certifiernya itu selalu warga negara Jerman atau warga negara Prancis, kadang-kadang warga negara Inggris yang datang ke Jerman untuk menjadi certifier begitu. Jadi tidak ada warga negara Indonesia yang mempunyai skill untuk memberikan sertifikasi halal. Nah, oleh karena itu kita lakukan khusus ini untuk pertama kalinya di Jerman, mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia ada pelatihan sertifikasi halal untuk warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Nah, kita harapkan dari proses ini nanti akan semakin dikenal di kalangan industri mengenai Islam dari Indonesia dan Islam wasatiyah. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Jadi key message-nya adalah satu, bahwa dalam situasi dunia yang semakin tidak menentu ini, Indonesia umumnya memiliki aset ya yang sangat kuat untuk berperan dalam meningkatkan atau menciptakan ketertiban dunia dengan menggunakan aset Islam wasatiyah yang sudah kita miliki. Dan tentunya harapan saya dari diskusi kali ini bisa didapatkan rekomendasi-rekomendasi yang nanti bisa kita lakukan, kita laksanakan di KBRI Berlin bersama juga dengan teman-teman PCI NU dan juga teman-teman Muhammadiyah. Demikian sedikit dari sambutan kami. Salam untuk teman-teman sekalian. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.